Hai, jumpa lagi di channel YouTube tutorial. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan tonton hingga selesai. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kekosongan, ingin membuat satu buah metode pendaftaran PPDB ya, PDB. Nah, ini metodenya coret-coretan saja. Nanti kepingin kalau mau dikembangkan dalam bentuk aplikasi ya dipersilahkan ya. Oke, metode ini kita bangun metode ribet. Oke, jadi kita kasih judul metode ribet. Nah, ya. Jadi dari metode ribet ini nanti akan bisa teman-teman silakan menyimpulkan membuat yang lebih simple ya. Oke, untuk PPDB sendiri rujukannya itu Permendikbud nomor 1 ya, tahun 2021. Jadi rujukannya itu dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Oke. Kemudian dari permen itu dapat nanti silakan baca saja dan simpulkan masing-masing. Di permen ini ya, kalau nanti kita baca permen ini, maka akan lahir beberapa jalur pendaftaran ya. Di antaranya dikenal dengan zonasi, ada afirmasi, ada prestasi, dan yang terakhir pindah orang tua. Seperti itu ya. Nah, dari ini semua nanti ini jalur pendaftarannya dan syaratnya yaitu data kependudukan ya. Jadi berujuk kepada data kependudukan KK ya. Nah, dari KK ini kita akan mengambil alamat domisili, satu lagi adalah tanggal lahir. Oke. Nah, ini adalah variabel-variabel variabel yang akan kita gunakan untuk penerimaan siswa baru. Oke, next selanjutnya. Nah, bagaimana mekanisme pendaftarannya ya? Nah, jadi ketika membangun sebuah mekanisme pendaftaran, nah, jadi kita bisa menggunakan data input manual. Jadi masing-masing masyarakat menginput data-data manual, data-data misalkan data yang ada di Dapodik. Oke. Nah, data yang ada di Dapodik itu dibuatkan bentukan form online-nya ya. Nah, setelah selesai bentukan form online-nya, kemudian ada printout hasil dari isian form online. Printoutnya dibawa ke sekolah untuk dilakukan proses verifikasi. Oke. Nah, setelah diverifikasi, apa saja yang diverifikasi? Ya ini variabel tadi ya. Variabel tadi diverifikasikan, alamat, domisili, tanggal lahir, kemudian jalur pendaftarannya milih yang mana. Oke. Itu kita diverifikasikan oleh sekolah yang dituju ya. Nah, teknis pengumumannya bagaimana? Pengumumannya bisa langsung dikeluarkan ya. Pengumumannya langsung aja dikeluarkan. Tidak perlu menunggu berhari-hari. Jadi dia isi data form online, datang ke sekolah, diverifikasi oleh sekolah, langsung umumkan terus. Berdasarkan apa? Nah, baru kita bangun ininya, mekanismenya. Tadi sudah isi data, bagaimana biar menghasilkan pengumuman? Kita bangun mekanismenya. Yang pertama, kita bentuk dulu zona sekolah. Nah, bentuk dulu zona sekolahnya 1, 2, 3, 4 nah, ya. Misalkan ini dikenal dengan zona, misalkan ada zona 1, ada zona 2, ada zona 3, dan seterusnya. Kita pahamakanlah zona itu ada dari 1 sampai 4 misalkan ya.
Zona 1 terdiri dari domisili apa saja. Zona 2 terdiri dari domisili apa saja, 3, 4 dan seterusnya. Nah, setelah dikelompokkan zona ini, nah setelah kita membangun kelompokan zona, langsung nanti keluarkan saja terus pengumumannya. Begitu lihat pendaftar pertama, zona domisilinya masuk ke dalam kategori 1, berarti naik dah ke sini. Anak A lulus yang pertama. Nanti ada lagi ya, anak B lulus dia yang kedua. Nah, sampai seterusnya. Nah, untuk membatasi kelulusan pada satu sekolah itu ada lagi yang namanya kuota. Jadi setiap sekolah memiliki kuota, batas daya tampung ya. Batas daya tampung BDT ya. Batas daya tampung. Oke. Jadi setiap sekolah itu memiliki batas daya tampungnya. Misalkan sekolah A ada batas daya tampungnya, misalkan ada 10 siswa. Sekolah B ada 5 siswa. Sekolah C ada 6 siswa. D ada 3 siswa. Misalkan ya, misalkan contoh saja. Ini adalah batas daya tampungnya. Begitu ya. Supaya apa? Nanti ada pendaftar 1, 2, 3, 4, 5. Ini masuk terus nih. Anak B, anak C, zona berapa dia? Anak A zona misalkan terkategori ke zona 1. Anak B zona terkategori zona 2. Anak C terkategori zona misalkan 3. Masih masuk. Kenapa? Daya tampungnya masih ada. Nah, ini pengumuman pada sekolah B. Nah, misalkan ke sekolah B kan sampai 5. Ini ada anak ya C, D, nanti ada anak E, ada anak F lagi. Misalkan ini ada zona 1 juga, zona 2 misalkan seperti itu ya. Ada anak F. Anak F, bagaimana dengan anak F? Anak F ketika mau masuk kemari, lihat dulu dia masuk ke zona berapa. Ternyata dia masuk ke zona 1, maka anak F akan masuk ke dalam sini ya, ke dalam pengumuman, menggeser anak zona 3. Nah, dia digeser anak zona 3 ini digeser, maka dinyatakan ini tidak lulus pada sekolah B. Begitu ya, kurang lebih. Nah, itu adalah metode ribet. Solusinya bagaimana? Nah, kan kita langsung bisa melihat pengumuman, oh sudah tidak terima, maka ambil berkasnya, antar ke sekolah lain, ke sekolah C dan seterusnya sampai dia sampai dia PPDB dia ditutup, PPDB-nya close. Nah, ini adalah satu buah metode ribet. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya buat Excel-nya, oke, saya buat Excel-nya contoh ya. Kita bangun Excel-nya. Oke, ini misalkan tadi kita buat dulu ya. Umpamakan ada sekolah SKH, sekolah A, ada sekolah B, ada sekolah C. Umpamalah 3 sekolah ya. Masing-masing ini punya kuota, ini 5, ini 3, ini hanya 2 orang saja. Sekolah C hanya 2 orang karena rombelnya kecil gitu ya. Ini umpama contoh, ini kuota, ini nama sekolah, ini kuota daya tampung. Oke, jadi metode ribet ini kita menggunakan namanya metode ribet. Oke. Yang ribet siapa? Pasti masyarakat ya, masyarakat ribet. Pendaftar ribet karena apa? Harus pindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya. Ini nama sekolahnya, daya tampungnya sudah kita ketahui. Seperti tadi variabel yang dibutuhkan. Variabel wajib itu ada yang namanya kakak dan tanggal lahir.
ya. Nah, sedangkan pengumumannya kita akan membuat nanti pengumuman real time. Pengumuman real time langsung diumumkan ketika sekolah tersebut, ketika pendaftar tersebut datang ke sekolah yang bersangkutan. Oke. Nah, teknisnya bagaimana? Nah, sekarang kita bangun teknisnya. Umpamakan ada anak A. Oke. Anak A ini berdomisili umpamakan AA. Ya, domisili anak A ini domisilinya AA. Oke. Anak A domisili AA. Oke, sebelumnya kita buat pengelompokan dulu sesuai dengan permen ya. Dikelompokkan berdasarkan zonasi. Jadi sekolah A ini kita bangun satu lagi, lupa, kelompok zonasi. Saya bangun satu kelompok lagi. Nama sekolahnya satu kelompok lagi, namanya zonasi. Zonasi. Jadi sekolah A, sekolah B kita buat zonasinya seperti ini. Nah, nanti ada domisili ya. Umpamakan dalam satu buah kelompok sekolah tersebut ya, ataupun umpamakan kota lah ya. Satu buah kota tersebut ada sekitar misalkan 5 domisili ya, umpamakan lah ada 5 domisili. 5 domisili yang istilahnya domisili A ya, sampai dengan domisili B, C, D, dan E. Oke. Nah, dalam satu kota, umpamakan kota HH, ada 5 domisili ya. Jadi kota HH ada 5 domisili A, B, C, D, E. Oke, sudah. Kita bangun zonasinya. Sekolah A ini kita bangun ada zona 1, zona 2. Jadi ada zona 1 dan zona 2 saja ya, tidak contoh saja ini karena namanya juga metode ribet ya. Zona 1, zona 2. Sekolah A ini zona satunya, sekolah A ini zona satunya itu ada pada domisili A dan E misalkan ya. Dia domisili misalkan DA dan ini saya buat koma saja seperti ini, dan DE, domisili E. DE gini aja. Nah, DA dan DE gini aja. Jadi zona 1 pada sekolah A ini adalah domisili A dan domisili E umpamanya ya. Atau tambah satu lagi lah, ada domisili C. Oke. Nah, sekolah B ini zona satunya domisili DB, DE dan DC. Nah, jadi kita pohonkanlah 3. Jadi ada 3. Satu sini 2 saja domisili 1. Domisili sekolah C, DA, DB. Ini 2, DC. Nah, jadi sekolah A zona domisili ini. Nah, zona 2 berarti selain dari zona 1 masuk ke zona 2 gitu ya. Kita umpamakan DA, DE berarti di sini ada DB sama DD. Oke. Ini DD belum masuk ya. Kita masukin 1 di sini, DB sudah, DC dan di sini DD.
Jadi setiap domisili ini harus ada sekolahnya ya. Jangan sampai tidak masuk ke dalam sekolahnya. Oke, ini zona 2-nya sudah masuk, berarti selain dari yang ada di sini, masuk ke zona 2. DA, kemudian DD. Nah, ini sama prinsipnya, selain dari desa pada zona 1, domisili zona 1, masuk ke dalam domisili zona 2. Berarti dia DA, DC, dan DE. Nah, ini adalah pengelompokan zonasi. Oke ya. Jadi untuk membangun satu buah PPDB dalam satu kota tuh, ini syarat-syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Ini teknis pengumumannya secara real time. Oke. Baru kita nanti masuk ke contohnya. Zonasi sudah kita kelompokkan. Ya, sekolah A zona 1 ini zonanya, sekolah B zona 1 ini sekolahnya, sekolah C zona 1 ini sekolahnya. Selain itu nanti karena pada domisili ada sampai E ya. Ya, sudah lengkap lah semuanya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Anak A berdomisili AA. Oke, seperti itu. Dengan umpamakanlah usianya itu 8 tahun. 8 tahun gitu ya. Oke, anak A domisili AA, domisili si anak itu adalah AA. Sorry, di sini nggak ada AA ya. Berarti di sini saya buat domisilinya itu DB misalkan. Ya, anak A domisili DB ingin mendaftar pada sekolah B ya. Anak A domisili BB usianya 8 tahun mau mendaftar pada sekolah A. Nah, kalau dilihat secara variabel tadi di atas, anak DB ini seharusnya dia memilih sekolah B atau sekolah C. Kenapa? Karena disitulah zona mereka gitu ya. Sekolah B atau sekolah C. Seperti itu. Ya. Tapi dia tidak memilih sekolah B atau sekolah C. Yang dia pilih adalah sekolah sekolah A ya. Yang dipilih adalah sekolah A. Nah, dia daftar pada sekolah A, maka di sini akan masuk datanya. 1, 2, 3 nih nomor urut pendaftar ya. Dan seterusnya, pemakanan banyak gitu ya. Masuk kemari. Nah, karena dia anak pertama masuk dia ke sini. Ya, berarti kita buat kodenya 1 strip anak A strip domisili DB usia 8 tahun ya. Nah, jadi anak yang ID yang pertama ini ada anak A berdomisili DB memilih sekolah A, dan setelah dicek oleh operator sekolah ternyata masuk ke dalam zona 2 ya, zona 2. Kemudian ada pendaftar lagi, umpamakanlah anak B ya. Domisili anak ini seperti ini ya. Domisili dia kita rapikan sedikit. Domisili anak ini DE ya, usianya 7 tahun ya, kemudian memilih sekolah C. Nah, maka datanya akan langsung diumumkan setelah diverifikasi sama operator sekolah dia masuk ke sini. Langsung pengumumannya secara real time. Kita buat kodenya 2 strip anak dari domisili E ya, 2B anak B domisili DE berusia 7 tahun ya, ternyata pada zona 1. Oke. Nah, ingat tadi daya tampungnya di sini saya kasih warna berbeda. Sekolah A daya tampungnya 5. Sampai di sini
garisnya warnanya merah. Saya buat garis merah di sini, line strip tebal warna merah. Nah, sekolah A 5, sekolah B 3, sekolah C 2. Ini adalah garis daya tampung ya. Oke, sudah. Kemudian daftar lagi anak C ya, anak C domisilinya DC, usianya sama 8 tahun. Kemudian dia memilih sekolah B. Anak B usianya 8 tahun memilih sekolah B. Ya, masukkan datanya kemari. Berarti yang ketiga, anak C memilih sekolah domisilinya DC, usianya 8 tahun. DC itu ternyata zonanya 1 ya, zona 1. Oke, dan seterusnya ya. Dan seterusnya banyak sampai kemari. Pemakanlah sini kita buat sekitar 10 data. 10 data seperti ini. Oke. Ini anak D, anak E, anak EF, G, H, I. I, J. Nah, jadi contoh saja kita maka sampai ada J. Oke. Anak D kita buat aja sembarang desanya, sini DB, ini DA domisilinya ya. DC, DD, DE, DG, DG nggak ada DG, DD lagi dan DA. Oke, kita buat sembarang usianya. Ini usia ya SD lah, SD ya 7, usianya 6 misalkan ada yang masuk 6 tahun, usianya 7, usianya 8, ini usianya juga 7 misalkan ya. Memilih sekolah, ini sekolah misalkan C, sekolah A, ini sekolah, ini contoh saja biar cepat gitu ya. Ini sekolah D, ini sekolah E. Oh, nggak ada sekolah D, sorry, maaf. Cuma ada 3 sekolah ya, C, sekolah E. Nah, jadi setiap anak ini akan datang ke sekolahnya. Saya memilih sekolah C. Ini udah tadi 3 ya. 4. Anak keempat datang ke sekolah C. Sekolah C, maka operator sekolah akan mengecek nanti, masukkan ID-nya 4, kemudian nama si anak ataupun kode si anak B gitu. D. Kemudian domisili si anak itu adalah DB. DB domisilinya, usia si anak adalah 7. Kemudian dicek sama operator sekolah, DB itu pada sekolah dia adalah zona 1. Seperti ini. Kemudian anak keempat anak E memilih sekolah A. Masuk kemari berarti ya. 5, anak DE domisilinya DA. Kemudian memilih ya, 7 tahun seperti ini, 6 tahun. Kemudian domisilinya DA itu zona 1 ya, Z1. Next 5, 6 sekarang ya. Yang 6 anak F memilih sekolah B, berarti di sini 6. Anak F domisilinya DC, usianya 8 tahun, memilih sekolah B. Sekolah B DC itu adalah zona 1 ya. Zona 1. Ini akan saya terus isi sampai dia mentok
kuotanya. Oke. Sekarang yang ketujuh, anak G memilih sekolah B. Sini ada anak G. Yang ketujuh, anak G domisilinya DD, usianya 7 tahun, memilih sekolah B. Sekolah B untuk DD, ya. Sekolah B untuk DD zona 2 ya. Di zona 2. Seperti itu. Kita lanjut ke anak H. DE memilih sekolah C. Nah, di sini dia memilih sekolah C, anak H berarti DE. 7, 8. Domisilinya DE memilih sekolah, nama anaknya H memilih sekolah, domisilinya DE, usianya 7 tahun, memilih sekolah C. DE pada sekolah C zona 2. Seperti itu. Nah, ini sudah dapat satu kasus anak yang mendaftar pada kuota yang sudah penuh. Nah, kalau seperti ini bagaimana yang terjadi? Ketika si anak datang ke sekolah C, maka si OP sekolah langsung bisa mengkategorikan anak ini tidak bisa diterima di sekolah C. Kenapa? Kita harus prioritas pada anak zona 1 dulu kan. Nah, oleh karena itu langsung nanti disampaikan kepada si pendaftar, mohon maaf Ibu, karena Ibu desanya terletak pada zona 2, tidak bisa diterima pada sekolah C. Jadi silakan Ibu nanti, karena domisilinya itu DE ya, silakan mendaftar di sekolah A atau sekolah B. Nah, datanglah dia nanti ke sekolah A atau ke sekolah B, merubah pilihan sekolahnya ya. Tadi kan ada 8 ya. Nah, jadi masuk C ditolak, maka dia pindah bawa balik mapnya ke sekolah B. Nah, nyampe di sekolah B, ini datanya akan pindah ke sini ke B, tek. Nah, nyampe di sekolah B, operator sekolah juga akan bisa mengecek. Nah, domisili DE ternyata masuk di zona 1. Nah, masuk dia daftar ke B, maka akan menggeser anak zona 2 ini. Jadi anak zona 2 akan dia geser dengan anak zona 1. Down seperti ini. Ini naik ke atas, ini dia geser. Nah, ini akan naik datanya ke atas, ini geser ke bawah. Nah, ini naik ke atas. Seperti itu. Ya. No border, si garis bawah. Yang bawah. Oke. Jadi tadi asal mulanya ini di atas, dia jadi turun ke bawah. Jadi masyarakat atau pendaftar hanya tinggal memantau hasil proses real time ini saja ya. Ketika dia lihat, waduh, sudah tidak diterima lagi di sekolah B, langsung datang ya. Pendaftar nomor 7 yang G ini datang ke sekolah B, ambil berkasnya dan pindah lagi ke, karena dia zonanya DD, domisilinya DD, pindah kemari ke zona C ya. Pindah dia ke zona C. Nah, karena di zona C ini, contoh ya, ini dia pindah rubah ke zona C. DD zona C kan 1 ya, 1 seperti ini. Nah, karena dia ini masuk ke sekolah C dan sekolah C hanya ada 2 kapasitasnya, otomatis dia tidak bisa diterima juga pada sekolah C ya. Kenapa? Usianya 7 tahun. Yang di atas ini juga sama, 7 tahun dan 7 tahun. Jadi tidak bisa diterima untuk bisa masuk ke sekolah C. Terkait apa? Daya tampung tadi. Nah, ini pengumuman ini bisa dilakukan secara detail. Jadi gimana solusinya ini nggak diterima? Maka solusi yang terakhir masuk ke A. Karena peluang di A ini lumayan besar, ada 3 lagi slotnya. Ya, ada 3 lagi slotnya. Jadi dia bisa mengadu nasib ke sekolah A. Nah, sampai di sekolah A ternyata penuh juga dengan anak zona 1-nya. Nah, kemana dia pergi sekolah? Nah, ini baru nanti keluarlah kebijakan dari dinas-dinas terkait bagaimana solusinya si anak tersebut. Nah, ini adalah metode ribet ya. Jadi yang bergerak itu adalah
si pendaftar. Begitu, pendaftar hanya melihat proses real time yang dilakukan oleh verifikasi. Jadi langsung verifikasi, langsung duduknya di mana. Ya, verifikasi langsung usianya, langsung ketahuan duduknya di mana, langsung pengumuman. Jadi misalkan 3 hari, langsung pengumuman, selesai. Cuman ya tadi pendaftarnya harus pindah dari satu sekolah ke sekolah lain dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan metode ini tidak ada yang nonton karena sedikit ngawur. Sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.